Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi menganalisis perancangan input. Analisis perancangan input pada suatu sistem informasi, dan pada contohnya kali ini akan dijelaskan untuk menganalisis suatu sistem informasi perpustakaan sederhana. Maka kita harus mengetahui dahulu prosedur apa saja yang terdapat pada sistem ini. Karena itu, ayo kita simak sama-sama. Prosedur yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan sederhana ini diketahui ada 4 prosedur pada sistem informasi. Di mana prosedur tersebut antara lain prosedur pendaftaran, prosedur peminjaman, prosedur pengembalian, dan pembuatan laporan peminjaman. Dari keempat prosedur ini akan menganalisis perancangan input yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan di perancangan input. Sistem yang terkait dengan inputan data yang dilakukan pada suatu sistem, artinya setiap aktivitas yang terdapat komputer inputan data, maka itulah yang nantinya akan menjadi acuan bagi kita dalam perancangan input. Dan pada suatu sistem kemudian inputan ini nantinya menghasilkan data-data baru pada sistem yang sedang digunakan. Dari keempat prosedur di atas diketahui terdapat 2 prosedur yang merupakan bagian yang bisa kita jadikan acuan pada perancangan input. Sistem informasi perpustakaan sederhana ini pertama bersumber dari prosedur pendaftaran anggota. Terus prosedur ini diketahui bahwa calon anggota perpustakaan yang ingin mendaftar akan menjadi anggota perpustakaan diwajibkan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti otentik dari data aktivitas. Terus formulir inilah yang merupakan inputan pada sistem informasi perpustakaan, di mana data-data pribadi calon anggota nantinya akan diinputkan ke dalam sistem informasi perpustakaan melalui formulir pendaftaran. Formulir inilah yang merupakan inputan pada sistem informasi perpustakaan sederhana ini, di mana data-data pribadi calon anggota nantinya akan diinputkan ke dalam sistem informasi perpustakaan melalui formulir pendaftaran. Nah, tentu saja hal ini menghasilkan data baru akan pada sistem tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat kembali ke prosedur pendaftaran anggota perpustakaan, yaitu calon anggota perpustakaan yang mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP-nya. Data-data yang terdapat pada fotokopi KTP inilah nanti yang akan menjadi data inputan pada sistem informasi perpustakaan tersebut. Proses inputannya nanti dari aktivitas ini dapat dirancang formulir sederhana sebagai media inputan data, disesuaikan saja dengan kebutuhan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung analisis perancangan input. Dicontohkan formulirnya membutuhkan nama calon anggota, ya calon anggota karena belum anggota kan. Kemudian dibutuhkan juga nomor induk, kependudukan dari nomor KTP. Kemudian jenis kelaminnya, alamatnya, nomor HP atau WA, dan alamat emailnya. Jika dalam merancang formulir ini dirasakan dibutuhkan data-data yang lain yang ingin diketahui, silahkan ditambahkan saja. Kemudian dari aktivitas yang diketahui dari prosedur pendaftaran ini serta formulir pendaftaran anggota baru ini, maka dapat dijatuhkan spesifikasi dokumen masukan atau input. Dan pada sistem informasi ini adalah kurang lebih sebagai berikut. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa nama dokumennya adalah formulir pendaftaran anggota baru. Sumber dokumen berasal dari calon anggota, ya, karena yang mengisi datanya adalah calon anggota. Kemudian tujuan formulir tersebut diserahkan ke petugas perpustakaannya. Medianya kertas karena formulirnya formulir manual. Jumlah dokumennya 1 lembar frekuensi, yaitu kapan dibutuhkan adalah setiap ada pendaftaran anggota baru, ya, karena formulir pendaftaran anggota baru
hanya akan digunakan kalau ada pendaftaran anggota baru. Kan seperti itu ya. Nah, itu analisis perancangan input pada prosedur pendaftaran anggota baru. Dokumen yang dihasilkan masih berupa cetakan manual. Namun, jika sobat ingin merancang masukan atau input anime dalam bentuk sistem informasi atau aplikasi, bisa dibuatkan prototipe sederhana. Contohnya bisa seperti ini. Ini hanya contoh saja, di mana pada contoh ini dirancang sebuah sistem informasi berbasis website script. Kemudian dari contoh kasus diketahui didapatkan dari prosedur peminjaman buku, di mana pada proses peminjaman buku, anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti bahwa bersangkutan anggota adalah anggota perpustakaan dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada perpustakaan. Nah, data dari kartu anggota dan data-data buku itu nanti akan diinputkan melalui form peminjaman buku. Nah, kita lihat lagi prosedur peminjaman buku tersebut. Di sini sudah kita tandai dengan teks anggota perpustakaan memberikan kartu anggota dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada perpustakaan. Nah, data-data yang terdapat pada kartu anggota dan data-data buku inilah yang akan menjadi inputan pada form peminjaman buku ini, di mana data-data tersebut nanti akan diinputkan oleh petugas perpustakaan dengan cara mencatat datanya di buku. Daftar peminjaman karena dicontohkan sistem yang sedang kita bahas kali ini adalah sistem yang masih menggunakan catatan manual. Walaupun dari aktivitas ini dapat dirancang form pendaftaran sederhana sebagai berikut. Nah, di sini sama seperti formulir pendaftaran anggota. Form dirancang dan ditentukan data-data yang dibutuhkan saja. Contohnya, di sini ada kode anggota yang mana anggota-anggota diperoleh secara otomatis pada saat calon anggota mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Karena nomor anggota ini ditentukan oleh pihak perpustakaan. Nah, jika sudah diketahui nomor anggota, maka nama anggota juga pasti akan diketahui karena bisa dilihat dari kartu anggota perpustakaan tersebut. Di kartu tersebut juga terdapat nomor HP atau WA dan alamat